Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kembali. Mari saudara, kita akan segera mulai ibadah kita hari Minggu ini. Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan di dalam saat teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turunlah atas kita sekalian. Saudara, saya percaya kita semua datang dari berbagai latar belakang yang berbeda. Kita juga mempunyai pergumulan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Namun ada satu hal yang saya ingin ingatkan pada saudara-saudari, bahwa Tuhan, Dia mengenal kita lebih daripada siapapun. Dia tahu isi hati kita, Dia tahu segala pergumulan kita. Mari saudara, kita datang ke hadirat Tuhan, kita menghampiri tahtanya, dan mari kita juga siapkan hati kita. Kita siap untuk diubahkan dan kita berserah kepada rancangan Tuhan yang terindah buat kita semua. Mari kita menyanyikan sebuah pujian. Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau
masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Pujian ini mengatakan kepada kita, Tuhan mengenal kita lebih dari siapapun, dan Dia tahu semua cerita kita. Dan saat ini mari kita merefleksikan kembali diri kita. Tuhan tahu atas apa segala dosa yang telah kita lakukan. Hal-hal yang mungkin tidak dilihat orang, tapi Tuhan tahu. Dia tahu segala salah dosa kita. Saudara, firman Tuhan berkata dari Roma 7 ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali, seringkali kita ingin sesuatu yang baik yang kita kerjakan, tapi mungkin karena berbagai hal, karena berbagai pergumulan yang kita hadapi, akhirnya kita melakukan yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudara, kita ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa secara pribadi, mengaku segala dosa kita, biar kita boleh masuk di dalam hadirat-Nya di dalam ibadah ini. Mari saudara, kita tunduk kepala di dalam doa. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, orang yang berdosa. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, Engkau mengenal kami Tuhan, lebih dari segalanya. Dan saat ini kami menilik akan kehidupan kami. Seringkali Tuhan, kami gagal untuk kami boleh berbuat baik sesuai dengan firman Tuhan. Seringkali kami jatuh di dalam dosa Tuhan. Baik itu di dalam
tutur kata perbuatan kami Tuhan, bahkan masih di dalam pikiran kami Tuhan, ataupun hal yang tanpa kami sadari Tuhan, kami telah berdosa terhadap Engkau. Saat ini Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati kami, memohon ampun atas setiap salah dosa kami Tuhan. Sucikan kami Tuhan, layakan kami Tuhan, sehingga kami boleh datang di hadirat untuk memuji nama Engkau. Kami boleh bersekutu dengan saudara-saudara seiman kami. Dan terlebih Tuhan, saat firman Tuhan akan ditaburkan nanti Tuhan, tidak ada lagi dosa yang menghalangi kami Tuhan. Firman Tuhan boleh beracara secara luas di dalam hati kami, bahkan di dalam kehidupan kami Tuhan, memperbaharui akan hidup kami, membentuk kami Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang lebih sungguh lagi Tuhan, bersandar pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan setia mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini Tuhan, kami boleh datang beribadah di tempat ini Tuhan secara online. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini Tuhan. Engkau menolong setiap kami agar kiranya hati kami boleh dibukakan dan disiapkan menjadi tanah yang subur, sehingga ketika firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut Tuhan akan ibadah ini Tuhan dengan segala ucapan syukur kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, kita telah diampuni segala salah dosa kita. Firman Tuhan dari Roma 7 ayat 24 berkata, "Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Tuhan Yesus telah melepaskan kita dari dosa. Mari saudara, kita menaikkan pujian sebagai ucapan syukur kita dan sebagai janji kita. Mari kita undang Tuhan. Dia yang memegang kehidupan kita, Dia yang memimpin kehidupan kita untuk kita boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan, boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memegang pimpinan dalam tiap perbuatanku. Hatiku senang dan aman
Saudara, mari kita akan bersama-sama membaca bacaan bertanggapan. Kita buka Alkitab kita dari Yeremia 17. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Mari kita akan bacakan secara bertanggapan. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti sumak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, bahkan melakukannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara, saya ingin melanjutkan cerita kesaksian saya ya dari 2 bulan lalu ya, saat saya menjadi liturgis, bagaimana saya menceritakan bisnis yang terimbas secara dalam ya, sehingga bulan April tidak ada order sama sekali, Mei dan Jun juga relatively, kalau orang teman-teman bilang bisnisnya tiarap begitu ya. Tapi yang ingin saya ceritakan hari ini adalah bahwa begitu saya mereview kembali pencapaian sampai dengan bulan September ini, sungguh saya bersyukur dan sungguh saya takjub bagaimana Tuhan boleh menjadikannya itu indah ya. Jadi padahal memang benar banyak order-order yang batal gitu ya, order-order yang cancel ya. Tapi lewat caranya yang ajaib, Tuhan menjadikan ada order-order baru ya. Ada beberapa customer yang dulunya tidak pernah mau pakai ya, tapi malah sekarang dia mau pakai. Jadi saya rasa itu bukan karena kuat hebat saya sama sekali ya, tapi sungguh anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan bagi setiap kita. Saya percaya saudara-saudari juga pasti mempunyai pergumulan, mempunyai tantangan di dalam masa-masa seperti ini ya. Tapi saya mengajak saudara-saudari, mari kita terus mengandalkan Tuhan, mari kita terus berserah kepadanya, dan kita percaya Dialah satu-satunya sumber dari segalanya. Mari kita naikkan pujian ini dengan sukacita, bahwa Tuhanlah kekuatan kita dan sumber segala sesuatunya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu
hidupku takkan sama. Ya, jadi ceritanya begitu saya review per akhir September ini, sungguh saya bersyukur ternyata pencapaian saya itu kalau dibandingkan dengan tahun lalu ya, pada waktu yang sama, itu sudah mencapai hampir 90% ya. Jadi saya sungguh bersyukur di dalam kondisi yang seperti ini ternyata Tuhan boleh menjadikan segala sesuatunya indah ya. Mari saudara, saya undang saudara-saudari bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan iman kita, pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan bersama-sama berdoa syafaat, dan kemudian akan dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Mari saudara, kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu dengan ucapan syukur. Engkau Allah yang begitu baik bagi setiap kami. Engkau Allah yang mengenal hati kami. Engkau Allah yang mengetahui segala pergumulan kami, Tuhan. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu, Tuhan, berdoa, menyerahkan akan kehidupan, pergumulan daripada jemaat kami, mungkin di dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka, yang terimbas daripada pandemi COVID-19 ini, Tuhan. Kami mau berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang di dalam pergumulan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang mencukupkan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang menyediakan. Dan kami mau berdoa Tuhan memberkati setiap upaya, setiap daya yang dikerjakan, biar Tuhan boleh menjadikannya itu berhasil, Tuhan. Kami mau berdoa untuk anak-anak kami, Tuhan, mereka yang di masa ulangan pada saat ini, Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati segala persiapan mereka di dalam mid semester, untuk mereka juga boleh mempersiapkan diri dengan baik, dan Tuhan yang menolong agar mereka juga boleh mendapatkan hasil yang optimal. Kami mau berdoa untuk kesehatan dari setiap jemaat-jemaat Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan. Berikan kami kondisi kesehatan yang baik, sehingga kami tidak mudah jatuh di dalam sakit penyakit. Bahkan kami mau berdoa untuk mereka yang sedang di dalam kelemahan tubuh. Tuhan memberkati akan segala pengobatan yang mereka ambil, untuk obat-obatan istirahatnya, boleh menolong, memulihkan kesehatan saudara-saudara kami. Pun untuk jemaat kami, Tuhan, mereka yang berada di usia indah, mereka yang di dalam kelemahan tubuh karena faktor usia, Tuhan, kami juga mau menyerahkan setiap anak-anak Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka penghiburan, berikan mereka sukacita, sehingga di dalam kelemahan tubuh secara fisik, tapi biarlah di dalam kerohanian mereka boleh tetap kuat, bahkan bersukacita, bahkan dimampukan menjadi berkat-Mu, Tuhan. Kami mau berdoa menyerahkan anak-anak Tuhan, mereka yang menantikan kehadiran anak, mereka yang akan melangsungkan pernikahan dalam waktu-waktu menjelang ini, Tuhan. Atau mereka yang baru mendapatkan berkat anak yang Tuhan percayakan. Tuhan, kami mau serahkan setiap jemaat-Mu ini. Tuhan mendengar doa mereka, dan Tuhan menjadikan segala sesuatunya indah, Tuhan. Untuk sekolah SPU di tempat ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan pengembangan sekolah ini. Tuhan memberkati para pengurus, kepala sekolah, guru-guru, para staf yang ada, untuk kami boleh bergandengan tangan memajukan akan sekolah ini, Tuhan.
secara khusus untuk penerimaan murid baru yang sedang dimulai saat ini Tuhan. Kami mau berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang menolong segala prosesnya, sehingga kami boleh mendapatkan murid-murid Tuhan yang cukup untuk kami boleh mengembangkan sekolah ini Tuhan. Berkati semuanya ini Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pengabaran Injil Tuhan di tempat ini, bahkan secara luas Tuhan di dalam bangsa ini. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus memanggil setiap kami Tuhan, memberikan kegelisahan di dalam hati setiap kami Tuhan, ketika kami melihat orang-orang yang ada di sekeliling kami, mereka yang belum percaya Tuhan. Panggil kami Tuhan, gerakan kami Tuhan, untuk kami boleh dipakai menjadi alat di dalam tangan Tuhan, menjangkau orang-orang yang ada di sekeliling kami, teman-teman kami, sanak saudara kami, bahkan orang-orang yang ada di tempat kerja kami. Kami mau serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Mampukan kami boleh dipakai menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa untuk bangsa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati pemerintahan kami Tuhan, Kau menolong mereka di dalam kondisi saat ini, berikan mereka hikmat untuk mereka boleh mengambil setiap kebijakan keputusan yang baik Tuhan, sehingga faktor kesehatan boleh sungguh dipulihkan dan juga untuk ekonomi boleh tetap berjalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik, bahkan teramat baik bagi kami semua Tuhan. Kami mau serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Tuhan mendengar setiap doa kami. Bahkan Kau akan menjawab setiap doa-doa kami Tuhan, sesuai dengan waktu-Mu yang terbaik bagi setiap kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan hati, mendengarkan firman Tuhan. Saudara, kehidupan ini sungguh membuat kita bimbang. Banyak hal-hal yang sungguh berubah dengan sangat cepat ya. Mari saudara, saat ini kita mau belajar firman Tuhan. Marilah kita belajar untuk kita mengandalkan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Saya rindu kita menaikkan pujian ini. Kita renungkan setiap kata-kata di dalam pujian ini, biar itu menjadi doa kita, menjadi keyakinan kita. Mari kita naikkan pujian ini, satu-satunya yang kuandalkan. Setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
Maria, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kiranya kita siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita bersama-sama masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersehati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini kami anak-anak Tuhan boleh datang beribadah, menyembah kepada Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan kami mempersiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kami. Dan juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, agar seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Dan sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah jangan mendua hati. Mari kita bersama-sama, kita akan membaca di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Yakobus pasal yang pertama, ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara, silakan perhatikan Alkitabnya masing-masing di rumah. LAI memberikan satu tema atau judul iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya.
Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, satu kali saya membaca satu berita. Kemarin pun saya membaca berita yang hampir mirip di daerah yang sama. Mungkin Bapak Ibu juga membacanya ya. Nah, saudara, dikatakan dampak pandemi ini kepada siswa-siswi yang ada di satu daerah tersebut ya, karena mereka itu setiap hari belajarnya daring ya, online, lalu mereka tidak tahu kapan itu mereka akan berjumpa secara tatap muka bersama dengan teman-teman ataupun dengan gurunya. Maka saudara, diputuskan ada beberapa murid siswa-siswi baik SMP ataupun SMA, dan sangat disayangkan mereka tuh memutuskan untuk menikah ya, dan mengadakan satu pernikahan dini. Saudara, kemarin saya membaca satu berita anak SMP kelas 8 laki-lakinya menikah dengan anak SMP kelas 7. Coba bayangkan saudara, usianya baru berapa ya. Nah, kemudian terpaksalah akhirnya keluarga mengizinkan itu, dan kemudian mereka menikah daripada berbuat dosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu pernikahan dampaknya. Dan saudara, yang kedua adalah pada waktu pandemi ini juga melanda di luar negeri dan juga di dalam negeri, dampaknya juga saudara ada perceraian yang kemudian semakin meningkat. Nah, saudara, mungkin tidak 100% akibatnya karena pandemi COVID ini. Tetapi saudara, kasusnya itu berbagai macam dan memicu akhirnya perceraian terjadi di tengah-tengah situasi saat ini saudara. Ada yang kemudian karena ekonomi, karena kemudian kekerasan di dalam rumah tangga, karena apalagi perselingkuhan. Nah, saudara, menarik, ada satu kalimat yang kemudian saya baca ya. Orang seringkali curhat di dalam satu media. Saudara, ceritanya ada seorang pria yang 10 tahun mereka itu membina hubungan ya, pacaran dengan kekasihnya 10 tahun saudara. Tetapi kemudian akhirnya endingnya pernikahan bukan bersama dengan dia kekasihnya, tetapi bersama dengan orang lain. Sehingga kalimat ini berkata bahwa sekian lama ternyata ya yang kujaga itu jodohnya orang lain. Saudara, sangat menyedihkan. Saudara, penyebabnya adalah kehadiran orang yang ketiga yang menyebabkan ya hubungan mereka itu menjadi rusak. Sudah seringkali yang menjadi kasus keretakan rumah tangga seseorang selain ekonomi, selain kekerasan rumah tangga adalah karena ada salah satu pasangan kita itu tidak setia. Saudara, sikap tidak setia, sikap mendua hati tentunya tidak pernah saudara dibayangkan atau diharapkan oleh semua pasangan yang ada. Kalau di antara hubungan relasi kita dengan sesama kita tidak suka diduakan, maka saudara apalagi hubungan kita dengan Tuhan saudara. Tuhan itu begitu mengasihi kita dan dia ingin juga kita sungguh-sungguh mengasihi dia dan tidak menduakan dia. Sehingga di dalam Matius 6 ayat 24 berkata demikian. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Dia akan setia kepada seseorang dan dia tidak akan mengindahkan yang lain. Saudara, sikap mendua hati atau hidup tidak setia kepada Tuhan itu adalah tantangan pada saat ini. Khususnya setiap anak-anak Tuhan di masa pandemi ini. Dan hari ini kita coba belajar dari firman Tuhan yang kita baca, bagaimana saudara ya, kita itu supaya tidak mendua hati. Yang pertama saudara di dalam ayat yang ketiga ya. Ayat yang ketiga berkata demikian, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan
ketekunan. Saudara, yang pertama saya mengambil poin, gimana sih kita supaya tidak mendua hati, supaya kita itu bisa setia kepada Tuhan. Pertama saudara, Yakobus berkata kepada kita, bertahanlah di dalam pencobaan. Saudara, ada beberapa arti pencobaan. Yang pertama saudara, saya akan bahas tentang adanya percobaan yang kemudian diartikan sebagai pencobaan yang datangnya dari iblis. Saudara, pencobaan yang datangnya dari iblis tentu saudara tujuannya itu adalah untuk menjatuhkan manusia dan menjauhkan manusia daripada Tuhan. Saya berikan contoh demikian saudara. Ya, di dalam Alkitab ada pencobaan Yesus di padang gurun. Waktu Yesus dicobai, ya kalau kita baca, bukan pada waktu awal dia itu tiba di padang gurun, melainkan pada detik-detik terakhir dia menyelesaikan tugasnya dan kondisinya bahwa Alkitab menggambarkan dia dalam keadaan apa? Lapar, saudara. Dalam keadaan apa? Lelah, lemah sebagai apa? Manusia. Saudara, dia tidak makan selama berapa? 40 hari. Sehingga ada orang yang berkata kepada saya itu dalam satu situasi yang sangat sulit, seperti dalam keadaan yang sudah jatuh ditimpa lagi sama tangga. Sehingga saudara, banyak orang yang berkata demikian, masa sih kamu jadi anak Tuhan bisa kelaparan? Masa sih sebagai anak Tuhan kamu sakit tidak disembuhkan? Masa sih Tuhan itu tidak memperhatikanmu? Masa sih Tuhan tidak memelihara hidupmu? Saudara, artinya terkadang kita dicobai oleh masalah kita, yaitu mengenai apa? Identitas kita sebagai anak-anak Tuhan dipertaruhkan. Apakah engkau benar anak-anak Tuhan atau bukan, saudara? Saudara, cobaan ini terkadang membuat iman kita itu goyah di dalam mengikut Tuhan. Waktu iblis mencobai Yesus, iblis itu mencobai Yesus dengan mengutip firman Tuhan, saudara. Iblis pun tahu kebenaran firman Tuhan, dan celakalah kita kalau kita mengaku anak Tuhan, tapi kita tidak baca firman Tuhan, tapi kita tidak mengenal firman Tuhan, kita tidak memahami firman Tuhan. Di dalam Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-19 berkata, bahwa engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu sangat baik, saudara. Tetapi Yakobus berkata, setan-setan pun percaya akan hal itu dan dia gemetar. Tetapi pertanyaannya saudara, setan itu tidak menghidupi dan dia itu tidak melakukan firman Tuhan. Apalagi saudara, sampai dia kemudian percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat pribadi. Saudara, itu tidak dia lakukan, tapi dia tahu saudara. Jadi marilah kita mengerti firman Tuhan, bukan hanya asal comot saja, sepotong saja, kemudian mengambil ayat, mendukung kondisi kita. Saudara, itu tidak baik. Iblis menawarkan apa? Keinginan duniawi. Iblis menawarkan kekayaan, kemewahan, jabatan yang sementara untuk kita. Dan terkadang saudara, pencobaan ini dialami oleh kita dan semuanya itu didapatkan secara instan. Tanpa perlu saudara itu harus kerja keras. Tetapi saudara, hari ini biarlah kita sebagai anak Tuhan, kita melakukan segala sesuatu dengan melihat apakah yang semua yang kita kerjakan ini endingnya adalah memuliakan nama Tuhan. Saudara, Lukas 4 ayat 13 berkata, setelah iblis mencobai Yesus dan semuanya itu tidak mempan, saudara. Lalu yang terjadi adalah Lukas 4 ayat 13 berkata, iblis mundur dari Yesus. Dan iblis menunggu waktu yang terbaik untuk mencobai lagi. Saudara, garis bawahi, waktu yang terbaik. Iblis tahu waktu yang terbaik mencobai Yesus itu kapan? Iblis tahu waktu yang terbaik kapan mencobai anak-anak Tuhan, saudara. Pada saat kamu lemah, pada saat imanmu mulai goyah, sanalah iblis mencobai kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi tujuan iblis mencobai pencobaan itu adalah dia ingin menjauhkan kita dari Tuhan. Dia tidak mau kita dekat dengan Tuhan. Saudara, arti pencobaan yang kedua
adalah pencobaan atas izin Tuhan, saudara ya. Tuhan izinkan terjadi, dan inilah yang kita namakan dengan ujian, saudara ya. Kalau kita sekolah, nah anak-anak dalam minggu-minggu ini kita menghadapi ujian tengah semester. Meskipun secara daring, secara online, maka saya menghimbau juga bahwa kita itu tetap punya hati takut akan Tuhan, melaksanakan ujian meskipun tidak ada yang mengawasi, tapi kita tetap bekerja dengan baik dan memuliakan nama Tuhan. Nah saudara, pencobaan atas izin Tuhan itu namanya adalah ujian, saudara. Bahwa Tuhan mengizinkan setiap ujian dan juga cobaan kepada anak-anak Tuhan agar apa? Kita itu lebih bertekun, saudara. Di dalam apa? Di dalam iman kita. Waktu menghadapi cobaan. Dan ujian, pencobaan ini diizinkan oleh Tuhan untuk membuat kita tuh semakin hari kita mengenal Tuhan. Semakin hari kita itu dekat dengan Tuhan. Maka di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-13 berkata, apabila seorang dicobai, janganlah dia berkata bahwa pencobaan ini berasal atau datang dari Allah. Sebab kenapa? Bahwa Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Saudara, bahkan ketika Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, firman Tuhan berkata kepada kita, Dia itu akan memberikan jalan keluar kepada kita. Saudara, itu bukan kata saya, tapi saudara silakan kita baca lagi firman Tuhan, bahwa firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 13, firman Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan yang biasa, yang tidak akan melebihi apa? Kekuatanmu, kekuatan manusia. Sebab kenapa? Bahwa Allah itu begitu setia, dan Dia tidak akan pernah membiarkan kamu dicobai melampaui apa? Kekuatan kita. Waktu kamu dicobai, firman Tuhan berkata, Dia pasti akan memberikan jalan keluar kepada kamu sehingga kamu bisa menanggungnya. Saudara, firman Tuhan ini sangat menguatkan kita semua, bukan? Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Saudara, yang kedua kita belajar ya dari firman Tuhan di dalam Yakobus ini, bagaimana supaya kita tidak mendua hati. Maka di dalam ayat yang kelima saya mengambil satu kalimat tentang memiliki hikmat atau milikilah hikmat. Saudara, ayat yang kelima berkata demikian kepada kita. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah dia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara, dari mana sih datangnya hikmat? Gimana caranya kita itu bisa memiliki hikmat, saudara? Menurut dunia, bahwa ukuran hikmat adalah waktu kamu punya pendidikan yang tinggi. Waktu kamu sudah punya usia yang sangat dewasa, maka kamu berhikmat. Kamu itu punya pengalaman, punya orang tua bilang apa? Sudah makan garam yang banyak gitu ya. Maka dia itu adalah orang yang paling berhikmat dan bijaksana. Tetapi saudara ingat, standar Tuhan bukanlah demikian. Bukan di standar daripada manusia yang berdasarkan apa yang kelihatan dari luar. Tapi standar Tuhan adalah berdasarkan firman Tuhan. Amsal 9 ayat 10 berkata bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Artinya pada waktu saudara ingin memiliki hikmatnya daripada Tuhan, maka pertama kali yang akan saudara lakukan adalah saudara harus takut akan Tuhan. Saudara miliki hati yang takut akan Tuhan dimanapun saudara berada. Saudara hormat kepada Tuhan, hormat kepada kekudusan Tuhan. Dan yang kedua adalah pengertian saudara, pengetahuan saudara adalah ketika engkau mengenal siapakah Tuhan itu, siapakah Allah yang Maha Kudus itu. Jadi saudara, ukuran yang dipakai oleh Tuhan bukanlah standar daripada dunia. Ayat yang kelima berkata kepada kita, kalau kamu kekurangan hikmat, maka mintalah sama Tuhan yang punya hikmat. Tuhan itu murah hati, Tuhan bisa memberikan kepadamu. Saudara, orang yang berhikmat itu orang yang seperti apa? Orang yang berhikmat adalah orang yang tahu mana yang salah,
mana yang benar. Dan itu kelihatan dari apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan. Saudara, orang yang beriman adalah orang yang tahu melakukan apapun. Ketika masalah itu datang, dia tahu bahwa Allah itu akan memberikan jalan keluar bagi dia. Dan dia pasti akan melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu milikilah hikmat yang daripada Tuhan. Dan yang selanjutnya saudara, yang ketiga adalah bagaimana kemudian menjadi, bagaimana kita itu supaya tidak mendua hati. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 berkata, saya memberikan satu kesimpulan. Janganlah meragukan Tuhan atau tidak meragukan Tuhan. Saudara, di tengah situasi dan kondisi saat ini, mungkin saja banyak anak Tuhan yang mulai goyah imannya karena ketidakpastian. Banyak orang bertanya kepada saya, kapan sih pandemi ini berakhir? Saudara, saya juga tidak tahu karena semakin hari Indonesia boleh dikatakan semakin meningkat angkanya. Kalau kita lihat berita-berita itu mungkin saja membuat kita itu semakin hari semakin khawatir. Semakin goyah iman kita. Mulai kita meragukan Tuhan, kenapa sih kita berdoa bersama-sama, bukan hanya gereja Sion HK berdoa. Saya yakin dan percaya bahwa seluruh dunia, anak-anak Tuhan dari seluruh agama itu berseru kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah hari ini kamu pernah meragukan kebaikan Tuhan? Apakah saudara pernah meragukan bahwa Allah memelihara hidup kita? Saudara, ayat firman Tuhan di dalam Matius mengingatkan saya tentang bagaimana perjalanan murid-murid Tuhan waktu dia bersama dengan Yesus. Saudara, kisah ini tentang Yesus berjalan di atas air dan ini sangat menarik bagi saya. Waktu murid-murid Yesus sedang dalam situasi kondisi yang sangat genting di dalam perahu atau di dalam kapal tersebut, saudara. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan karena saudara mereka menghadapi yang namanya angin sakal. Saudara tahu bahwa angin sakal itu apa? Bahwa angin sakal itu adalah angin yang kemudian bergerak melawan arah, saudara. Saudara bayangkan kalau angin itu berlawanan arah dengan tempat yang akan kita tuju, betapa kita itu melelahkan. Saudara, demikian juga dengan murid-murid Tuhan. Murid-murid Yesus begitu kelelahan secara manusia, dia mulai mendayung dengan sekuat tenaga ingin ke seberang, tenaga mereka habis terkuras, mereka depresi, mereka stres dengan penuh penekanan. Saudara, dalam situasi kondisi yang sangat genting, Yesus itu datang berjalan di atas air mendapati mereka. Tetapi menarik saudara, ketika murid-murid Yesus di dalam kondisi yang ketakutan, mereka mulai ragu, ini siapa? Mereka berteriak, itu hantu. Saudara, Tuhan itu bisa jadi hantu jadinya ya. Mereka berteriak, itu hantu. Tapi saudara, Tuhan berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut saudara. Lalu Petrus ada seorang murid yang saya percaya saudara tahu, dia adalah seorang murid yang sangat cepat untuk berbicara, bereaksi saudara. Lalu dia berkata, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Karena Petrus ingin membuktikan apakah itu betul-betul Tuhan. Kalau betul-betul Tuhan, Tuhan bisa membuat saya berjalan di atas air. Saudara, Tuhan bilang, datanglah. Petrus kemudian dengan imannya saudara, dia kemudian berjalan di atas air. Saudara, awalnya itu bisa saudara. Mungkin awalnya itu dia bersuka cita. Tapi pada saat apa? Gelombang datang, angin datang. Dia merasakan tiupan angin, dia merasakan goncangan daripada badai itu. Saudara, akhirnya Petrus pun mulai ragu. Petrus mulai tenggelam saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lalu dia berseru, Tuhan tolonglah aku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali mungkin hidup kita itu sama seperti Petrus ya. Awalnya kita itu begitu cepat berkata, Tuhan aku beriman. Tuhan aku percaya. Tuhan, tidak ada satu situasi kondisi pun yang bisa menggoncangkan, menggoyahkan iman saya. Aku tidak pernah ragu akan pimpinan Tuhan. Tapi saudara, ada saatnya
ketika saudara tidak menemukan jalan keluar, pada waktu saudara berseru kepada Tuhan dan saudara merasa saudara tidak didengar, saudara, maka saat itulah detik-detik di mana saudara meragukan Tuhan. Saudara mungkin pernah berkata, Tuhan engkau ada enggak sih? Tuhan engkau sayang enggak sih kepadaku? Tuhan sayang enggak kepada keluargaku? Apakah Tuhan memperhatikan aku? Saudara, firman Tuhan berkata kepada kita, sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mata Tuhan itu mengawasi semua orang di muka bumi ini. Firman Tuhan katakan, baik yang perbuatannya baik ataupun yang jahat. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi saudara, yang sering kali yang menjadi pemisah kita antara kita dengan Tuhan, dan membuat seakan-akan Tuhan itu tidak mendengar doa kita, menjawab doa kita. Maka Yesaya 59 ayat 1-2 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pandangannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi apa yang menjadi pemisah kita dengan Allah kita? Firman Tuhan katakan adalah segala kejahatan kita, yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kita dan tidak mendengarkan doa kita adalah dosa kita. Saudara, hari ini adakah dosa yang harus kita akui di hadapan Tuhan? Adakah dosa yang kita sembunyikan, saudara, dan tidak ada seorang pun yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Saudara, di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-6 berkata kepada kita, waktu saudara punya masalah, waktu saudara punya pergumulan, waktu saudara merasa saudara ada di dalam kekelaman, saudara, datanglah kepada Tuhan. Mintalah dengan iman, jangan bimbang. Saudara, menarik ya, apa sih arti meminta dengan iman? Saudara, meminta dengan iman artinya saudara meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketika engkau meminta sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara, engkau percaya bahwa Dia akan memberikan yang terbaik. Tentunya saudara sesuai dengan kehendak dan rencananya. Kalau saudara mengenal siapakah Tuhan yang kau percaya, saudara tidak akan mungkin meminta sesuatu yang tidak berkenan di hatinya. Sama seperti saudara, kalau kamu punya anak gitu ya, anakmu itu tidak akan meminta sesuatu yang dia tahu bahwa mama papanya itu tidak akan mengizinkan itu. Ya, dia akan meminta sesuatu yang pasti dia percaya papa mama itu akan kabulkan, saudara. Saudara, ini yang saya alami ketika saya bersama dengan anak-anak saya. Anak saya, saudara, kalau meminta sesuatu, dia pasti tahu apa sih yang pasti akan saya izinkan dan yang tidak, saudara. Dia pasti akan membedakan itu. Kenapa, saudara? Karena hubungan relasi. Dan inilah yang harus kita lakukan, saudara ya. Minta dengan iman, berbicara hubungan relasi kita dengan Tuhan itu gimana. Kalau kamu tahu Tuhan itu seperti apa, maka saudara akan meminta sesuatu yang menyenangkan hatinya, memuliakan namanya dan berkenan kepada Dia. Saudara, iman yang sejati tidak akan kemudian memiliki dua tuan di dalam hidupnya. Jika kita bercabang hati, jika kita bimbang, jika kita kemudian mendua hati, maka catatannya adalah Tuhan tidak akan mengabulkan setiap doa kita. Saudara, Tuhan tahu apa tujuan kita meminta kepada Dia. Apakah untuk memuaskan keinginan kita, ataukah kita kembalikan segala kemuliaan bagi Allah. Saudara, kita tidak bisa menipu Tuhan dengan apa yang kelihatan dari luar. Tuhan itu melihat hati kita. Hari ini mari saudara kita belajar tidak meragukan Tuhan dan mintalah sesuai dengan kehendak-Nya. Saudara, ayat yang ke-8 berkata kepada kita, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya, saudara. Nah, saudara, jadi orang yang mendua hati, pertama saudara, dia tidak akan mengalami yang namanya sukacita, saudara. Dia tidak akan mengalami sukacita surgawi yang daripada Tuhan. Yang kedua, saudara, orang yang mendua hati tidak akan mempunyai satu damai sejahtera. Atau Alkitab berkata dalam Yakobus, hatinya itu tidak akan tenang.
mengalami yang namanya ketenangan di dalam Tuhan. Dan yang terakhir saudara, orang yang mendua hati itu tidak akan menerima jawaban doa. Saudara, kiranya kita tidak menjadi orang yang mendua hati, yang menduakan Tuhan, yang hatinya bercabang, yang tidak mengikuti Tuhan dengan setia. Saudara, saya menutup khotbah saya dan mensiarkan satu lirik lagu saudara ya. Lagu ini banyak versi nyanyiannya, Day by Day saudara ya. Saudara, kalau kamu lihat teksnya ya, maka saya akan coba menjelaskannya kepada setiap kita ya. Saudara, bahwa lagu ini sangat menarik bagi saya dan sangat memberkati saya, dan saya ingin saudara juga bisa menikmati dan juga bisa mendapatkan berkat dari lagu ini. Saudara, lagu ini bercerita tentang bahwa hari demi hari saudara ya, Tuhan yang kita kasihi, kita itu hanya minta 3 hal saudara ya, 3 hal biar kita seperti lagu ini. Yang pertama saudara, kita rindu untuk melihat Tuhan itu lebih jelas ya. Doakan itu, Tuhan setiap hari, hari demi hari, saya ingin melihat-Mu lebih jelas. Di dalam apa saudara? Di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita, di dalam setiap pergumulan-Mu, dalam setiap masalah-Mu, dalam setiap berkat-Mu, dalam suka ataupun duka. Saudara, itulah kerinduan kita. Kita ingin melihat Tuhan lebih jelas, lebih nyata di dalam kehidupan kita. Saudara, yang kedua, doa kita adalah, Tuhan, aku ingin lebih mencintaimu ya, mencintaimu lebih daripada segalanya. Dan yang terakhir, bila doa kita itu ingin mengikuti Tuhan. Mengikuti Tuhan saudara, lebih lagi, lebih dekat lagi dengan Tuhan setiap hari. Saudara, kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Jadilah orang yang setia, jadilah orang yang mengikut Tuhan seumur hidup kita. Sampai saudara suatu saat Tuhan panggil kita kembali dan Dia berkata, hai hambaku yang baik dan setia, maka engkau akan bersama-sama dengan aku di surga. Saudara, kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Kami sadar ya Tuhan bahwa kami adalah manusia yang lemah. Yang seringkali ya Tuhan di dalam kehidupan kami mungkin kami meragukan Tuhan. Kami juga mengambil keputusan, kami tidak memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Yang kami kerjakan adalah kami mengambil hikmat duniawi. Dan Tuhan di dalam kehidupan kami mungkin seringkali juga kami punya hati yang bercabang. Hati yang tidak setia kepada Tuhan. Kami mungkin menduakan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini ya Tuhan, Engkau menyatakan di dalam firman-Mu. Kembalikan kami ya Tuhan kepada kasih yang mula-mula untuk setia kepada Tuhan. Untuk lebih lagi mengenal Tuhan lewat setiap persoalan hidup kami, lewat setiap aspek hidup kami. Lebih mencintai Tuhan dari segalanya dan mengikut Engkau sampai kami bertemu muka dengan Engkau. Dan kami ingin menjadi hamba yang baik dan setia. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah setiap jemaat Tuhan yang hari ini sudah mengikuti kebaktian online. Dan kami percaya bahwa berkat Tuhan beserta dengan mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita, fokus kepada Allah sumber berkat dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ajaib Tuhan.
Tuhan